Selamat bertemu kembali rekan-rekan guru, terutama teman-teman guru di SMP Negeri 1 Patawat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar membuat schedule ujian atau Google Formulir secara terjadwal sehingga nanti diharapkan jika tiba waktunya kita tidak perlu lagi mengunjungi Google Formulir kita atau Google Classroom kita untuk melakukan postingan terhadap ujian. Jadi artinya sekarang kita jadwalkan jika tiba nanti waktunya, misalnya itu nanti hari Senin, tanggal 20 nanti itu akan secara otomatis itu terposting oleh sistem sehingga nanti peserta didik dapat dapat langsung mengakses dan untuk mengerjakan ujian dimaksud. Oke, adapun perangkat yang kita pergunakan dalam kesempatan ini adalah handphone kita masing-masing. Jadi tidak perlu pakai laptop juga bisa, dan diharapkan nanti semua teman-teman guru di SMP Negeri 1 Bersangsepan belum bisa melaksanakannya. Demikian harapannya. Oke, kita masuk aja langsung ke Google Drive. Kita asumsikan bahwa kita sudah menyusun Google Formulir, tempo hari kita sudah mempelajarinya. Kita buka, dia contoh dalam hal ini dia tersimpan di sini. Oke, ini tampilan Google Formulirnya. Kalau misalnya file yang kita baru susun itu masih baru, belum ditindih file yang lama, kita bisa mengaksesnya dari sini. Pilih yang terbaru. Kita langsung dapatkan ini. Contohnya ini adalah ini. Atau jika ini sudah beberapa hari yang lewat dan ini sudah tertindih, kita cari langsung di foldernya. Oke, dalam hal ini saya simpan di Google Classroom. Kita cari di mana itu Google Classroom foldernya. Ini dia. Kita klik. Dia tersimpan juga lagi di folder sekolah. Oke, baru di sini kita lihat. Nah, ini dia paling bawah, simulasi. Oke, kita klik. Otomatis Google Formulir akan mengarahkan ke formulir yang kita maksudkan. Oke, kita perhatikan. Andaikan ini belum sempurna, boleh kita sempurnakan. Kalau ada nanti beberapa hal nanti yang belum sesuai, kita coba sesuaikan sebelum kita nanti jadwalkan. Apalagi sebelum nanti itu dipostingkan. Oke, apa yang perlu kita cermati di sini adalah pastikan bahwa itu pengaturannya. Coba kita lihat dulu dari pengaturan, ada di sini pengaturan lanjutan titik 3. Kita buka setelan. Di setelan ada 3 tab, ada umum, presentasi, kuis. Nah, kita buka masing-masing di umum. Ini sudah aktif di umum. Kita lihat di sini masing-masing. Kumpulkan alamat email, ini tidak perlu, mana tahu nanti ada satu handphone untuk 2 anak saling minjam sehingga ini tidak jadi masalah. Dan kedua juga nanti anak-anak tidak diribetkan dengan menuliskan email, dan itu tidak menjadi data primer bagi kita sekolah. Yang perlu itu adalah nama, NIS dan kelas, itu saja. Ini perlu masuk batasi satu tanggapan boleh diaktifkan, tapi tidak juga, tidak perlu. Mana tahu nanti handphone itu dipergunakan untuk tetangganya atau saudara-saudaranya yang lain. Yang perlu adalah ini. Edit setelah mengirim, ini jangan sampai terchecklist seperti ini, tercentang. Karena nanti mereka akan terlalu banyak, mereka akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, walaupun melalui kiriman yang kedua. Itu jadi masalah nanti, ini tidak perlu diedit setelah dilakukan pengiriman. Oke, selesai di tab umum, kita masuk ke tab presentasi. Di sini tampilkan status progres. Ini bagus kalau misalnya dicentang, tidak jadi masalah kalau tidak dicentang. Nanti siswa, kalau ini tercentang, nanti siswa akan tahu seberapa persen nanti pekerjaannya sudah terlaksana. Kalau misalnya nanti
Google Formulir kita bagi menjadi 2 segmen. Nanti kalau habis 1 segmen langsung tertanda setengah. Kalau 3 segmen terselesaikan 1 segmen, dia nanti akan sepertinya mengalir slide bar sepertiga. Nah, itu dia. Nah, jadi ini nggak ada masalah. Baru acak urutan pertanyaan, ini yang perlu. Ya, ini yang perlu. Kalau bisa ini semua tercentang sehingga nanti tidak memberikan peluang kemudahan kepada sesama siswa berbagi kunci jawaban. Nah, kita sudah tahu modusnya seperti apa, 1C, 2D, 3A, dan lain sebagainya, hanya itu aja dikirimkan. Nah, jika ini tercentang, maka itu tidak akan berarti. Nah, oke, ini mohon nanti ini harus dicentang. Baru berikutnya tampilkan link untuk penyerahan tanggapan lain. Ini tidak perlu karena tidak ada lagi berikutnya di sini. Baru ke bawah lagi pesan konfirmasi. Nah, di saat mereka sudah selesai melakukan apa yang kita sampaikan, apakah ucapan terima kasih, jawaban Anda sudah terekam ke sistem, boleh, atau juga boleh seperti ini. Terima kasih, tetap semangat, diharapkan semua ikut melaksanakan ujian. Nah, karena ini simulasinya, diharapkan nanti ke ujian sekolah yang sesungguhnya nanti mereka harus ikut semuanya, kira-kira seperti itu. Baru tahap presentasi selesai, kita masuk ke tahap kuis. Nah, kuis ini yang paling esensi juga, bahwa ini harus dalam posisi on sebagai kuis. Jadikan sebagai kuis, sebagai posisi on, bukan seperti ini putih. Nah, ini posisi off, harus posisi on. Dia jadikan sebagai kuis. Oke, baru ke bawah lagi rilis nilai. Nah, sampaikan nilai kepada peserta didik itu apakah segera atau nanti. Segera itu adalah setelah mereka mengirimkan baru langsung muncul berapa skor yang mereka dapatkan. Atau nanti setelah dikoreksi gurunya dulu secara manual, peninjauan manual, baru dikirimkan kembali. Nah, perbedaannya sebenarnya di mana? Kalau segera ini adalah lebih mendekat kepada yang bisa dikoreksi oleh sistem, contoh pilihan berganda. Kalau untuk nanti ini biasanya untuk soal-soal bersifat esai. Kalau ada unsur esainya berarti tidak bisa secara langsung. Oke. Nah, nanti kita juga nanti ujian sekolah hanya menggunakan pilihan berganda, 30 untuk eksak, 40 untuk pilihan untuk non eksak. Jadi ini boleh langsung rilis nilai. Baru yang ada 3 ini. Nah, bagian terakhir dari kuis pengaturannya, siswa dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, ya atau tidak, kita iakan aja, nggak ada masalah. Siswa dapat melihat jawaban yang benar, kita iakan aja. Siswa melihat nilai yang mereka dapatkan, kita iakan saja. Selesai pengaturan di 3 tahap ini, jangan lupa simpan. Oke, berikutnya, langkah berikutnya bagi kita adalah menyalin tautan daripada pertanyaan ini namanya simulasi. Ini simulasi, menyalin tautannya ini ke Google Formulir. Bagaimana caranya? Di sini ada tombol segitiga kanan, itu menyatakan kirim. Nah, kirim formulir. Kirim melalui apakah email, link, atau yang lainnya. Oke, kita pilih link. Kita pilih link tengah-tengah. Linknya adalah ini, tautannya adalah ini. Boleh langsung salin. Setelah disalin, kita pindah ke Google Classroom. Ini Google Classroom. Oke, setelah kita masuk, kita dapatkan kelas-kelas yang kita ampu. Nah, karena ini ujian sekolah untuk kelas 9, kita masuk ke kelas 9. Kita klik. Langsung aja ke classwork. Kita klik. Baru langsung ke tambah ujian. Oke, kita pilih question. Kita klik. Baru tuliskan di sini jenis ujiannya. Nanti Bapak Ibu dimohonkan nanti itu adalah membuat mata pelajarannya. Contoh ini adalah MM, ujian sekolah, simulasi untuk siswa.
Kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kita isi lagi petunjuknya. Petunjuknya adalah buka link di bawah ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh, atau instruksi yang lainnya. Nah, terserah. Oke, setelah kotak instruksi kita isikan poinnya. Tentunya 100. Baru kita tentukan tanggal terakhir itu dikerjakan. Tanggal terakhir itu dikerjakan. Itu ujiannya nanti tanggal 20 sampai tanggal 25, karena ini simulasi, kita buat tanggalnya tetap juga hari ini. Oke. Kapan jamnya? Jam terakhir dikerjakan itu adalah jam 23. Jam 23 lewat 00. Jam 23 pas. Oke. Selesai? Belum. Ini yang paling diingat. Masukkan ini ke topik ujian sekolah. Bukan di mata pelajaran Bapak Ibu, tetapi di ujian akhir sekolah. Sudah terchecklist seperti ini, silakan save. Kalau sudah, apa berikutnya lagi? Berikutnya lagi adalah melakukan penjadwalan. Kalau ini tidak dijadwalkan, ini harus dikerjakan sekarang, ini tinggal kirim seperti ini. Tapi karena ini jadwal, kita pilih dari sini. Klik di sini, schedule. Oke. Di sini ada himbauan, schedule itu harus ke masa yang akan datang. Ya benar. Nah, mungkin kita rencanakan sesuatu untuk masa lampau. Oke, di sini ada secara default itu diberikan untuk hari esok. Kita ganti tetap hari ini, tanggal 8. Baru jamnya itu kita buat jam 9. Jam 9 itu jam 21 lewat 30. Oke, artinya apa? Nanti jam 21 lewat 30 ini otomatis nanti akan masuk ke classroomnya anak-anak dan mereka bisa mengakses. Seperti itu. Dan ada sebuah hal baru lagi, jika di jamnya itu belum tentu itu dia akan langsung muncul. Silahkan kalau misalnya nanti ini jamnya ini adalah contoh ujian itu adalah tanggal 20 dari jam 8, maka postingan ini harus dimundurkan. Kira-kira 5 sampai 15 menit. Dimundurkan saja, nggak ada masalah. Karena belum tentu nanti kita buat nanti jam 8, belum tentu nanti jam 8 itu sudah muncul di uh, Google Classroom-nya anak-anak. Jadi maksimal boleh 15 menit dimundurkan dari jam yang ditentukan. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah simulasi, bukan tanggal ini. Ya, nanti setanggal yang sesuai. Andaikan inilah nanti tanggal ujiannya. Sudah selesai? Ini sebenarnya belum. Kita harus klik lagi schedulingnya ini. Kita klik schedulingnya. Oke, kalau sudah dia akan otomatis balik ke halaman daripada penugasan classwork. Kita lihat di topik tugas akhir sekolah. Nah, ini dia. Matematika ujian sekolah simulasi untuk siswa. Dijadwalkan pada hari ini jam 21:30. Itu nanti akan diposting ke seluruh siswa-siswi. Oke, Bapak Ibu Guru, demikianlah cara untuk membuat penjadwalan dalam Google Classroom. Kembali diingatkan bahwa nanti itu silahkan pastikan itu nanti Bapak Ibu silahkan dipastikan
nanti di pengaturan. Silahkan nanti di pengaturan. Oh, ada yang terlupa. Ada yang terlupa untuk masih diedit. Linknya belum kita sertakan. Link belum kita sertakan. Klik link. Pilih link. Pastikan yang di Google Formulir tadi. Kalau sudah, tambahkan. Schedulingkan. Oke, sudah ini. Seperti ini dia. Jadi sudah terjadwal untuk hari ini jam 9:30. Oke, itulah caranya Bapak Ibu. Perlu ditegaskan juga, jangan lupa untuk membuat dalam format kuis. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk memilih topiknya itu nanti penempatannya di mana. Topiknya itu adalah ujian akhir sekolah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyertakan linknya. Jangan nanti ujiannya ada tetapi Google Formulirnya tidak ada. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, kita masuk lagi nanti ke video yang kedua, bagaimana simulasi dari perspektif peserta didik. Terima kasih.